Ketika kita berpuasa, hakikatnya kita ini sedang mengakui bahwa kita ini lemah. Yang bisa menolong hanya Allah. Ternyata kita ini butuh Allah, perlu Allah. Nah, ini kesadaran yang dimunculkan dari tindakan kita berpuasa. Jadi pengakuan, aku lemah ya Allah, aku ini membutuhkan. Makanya ku jalani puasa, ku tunjukkan betapa aku ini tidak kuat, aku ini lemah. Banyak kekuranganku, hanya Engkau yang bisa membantu. Baik, kita lanjutkan untuk membongkar hikmah-hikmah di balik puasa. Selanjutnya, mari kita tengok sebentar hakikat dari tindakan kita berpuasa. Kalau saya memutuskan untuk puasa, itu berarti apa sih? Nah, ini kita sedikit bermain logika. Jadi kalau kita memutuskan untuk puasa, itu sebenarnya ada beberapa maknanya. Yang pertama apa? Begitu kita memutuskan untuk puasa, berarti kita sedang memilih kehendaknya Tuhan dan bukan ego kita sendiri. Puasa ini kan perintahnya Tuhan, amanat dari Tuhan yang harus kita jalankan. Allah menginginkan kita puasa. Sementara kita sendiri kalau mau jujur kan inginnya tidak dihalang-halangi, tidak dibatas-batasi. Kalau menginginkan makan, menginginkan minum, menginginkan hubungan seks dengan siapa saja, dan lain sebagainya. Begitu kita lebih milih puasa, itu kan artinya berarti kita lebih memilih kehendak Tuhan dibandingkan ego keinginan kita sendiri. Jadi ini keutamaannya yang pertama. Jadi dibalik keputusan kita berpuasa. Ini keputusan yang sungguh-sungguh ya, bukan puasa hanya karena terpaksa atau hanya karena ikut orang lain atau puasa hanya karena sebagai tindakan yang sudah kadung. Kalau bahasa Jawanya kadung itu, ya sudah terlanjur jadi orang Islam, gimana lagi Pak, harus puasa. Itu kalau seperti ini tidak ada nilainya, keterpaksaan itu kan tidak ada nilainya. Tapi kalau kita dengan sadar memilih puasa, meskipun kita tahu diri kita ini sebenarnya lebih senang kalau tidak puasa, ini berarti menunjukkan bahwa kita lebih memilih kehendaknya Tuhan dibandingkan keinginan egois kita. Maka tadi teman-teman, kalau madrasah puasa, pelatihan puasa ini sukses, besok kalau kita sudah selesai Ramadan, ayo kita ingat-ingat jagonya kita di bulan Ramadan ini. Kejagoan kita di bulan Ramadan ini apa? Lebih milih keinginannya Allah dibandingkan keinginan kita sendiri. Kalau nanti setelah puasa ini kita masih bisa begini, berarti pelajaran kita di bulan puasa sukses. Yang kedua, senada dengan tadi, lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan sendiri. Jadi berpuasa ini kan semacam dimensi spiritual yang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sementara hadirnya Tuhan itu kan sering dalam tanda petik mengganggu kesenangan kita. Kita ini kan inginnya hidup itu seneng-seneng, apa saja yang kita inginkan terpenuhi, meskipun kadang yang kita inginkan itu tidak positif. Tapi dengan memilih berpuasa, yang di situ kita dilarang banyak hal, lahir maupun batin, sehingga sebenarnya hakikatnya kita itu tidak terlalu suka dengan puasa, tapi tetap kita lebih milih puasa, karena kita lebih memilih kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dibandingkan kesenangan kita sendiri. Nah, ini makna yang kedua. Semoga ini juga nanti bisa tetap hidup setelah puasa selesai. Semangat lebih memilih Tuhan daripada kesenangan kita sendiri. Yang ketiga, ketika kita berpuasa, hakikatnya kita ini sedang mengakui bahwa kita ini lemah.
Yang bisa menolong hanya Allah. Ternyata kita ini butuh Allah, perlu Allah. Nah, ini kesadaran yang dimunculkan dari tindakan kita berpuasa. Jadi pengakuan, aku lemah ya Allah, aku ini membutuhkan. Makanya ku jalani puasa, ku tunjukkan betapa aku ini tidak kuat, aku ini lemah. Banyak kekuranganku, hanya Engkau yang bisa membantu. Kemudian yang keempat, hakikat tindakan puasa adalah situasi ketika kita merendahkan diri itu kan, menunjukkan betapa kita ini lemah, betapa kita ini rendah. Kita harus berjuang mati-matian mengatasi godaan nafsu, ambisi, dan lain sebagainya. Tapi tidak masalah, karena kesadaran bahwa kita lemah itu hakikatnya menunjukkan kita sedang dalam proses untuk naik. Ini agak unik, sadar bahwa kita lemah, tapi kesadaran bahwa kita lemah itu ternyata secara spiritual kita ini sedang meningkat. Kebalikannya, kalau ada orang menyadari dirinya atau menganggap dirinya sebagai yang tinggi, yang jago, yang hebat, justru secara spiritual biasanya dia turun. Nah, puasa ini momen kebalikannya. Kesadaran bahwa aku ini lemah dan rendah, tapi begitu kesadaran ini muncul, sejatinya level spiritual kita sedang naik. Banyak juga orang puasa yang tidak muncul kesadaran ini, ya mungkin karena puasanya banyak yang hanya formalitas, yang oleh Rasulullah disebut hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Ini sedikit uraian untuk menjelaskan apa sih hakikat tindakan puasa itu. Jadi ketika kita memilih berpuasa, berarti kita sedang memilih kehendaknya Tuhan dibandingkan keinginan egois kita. Kita lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan kita sendiri. Kita memilih untuk mengakui bahwa kita ini lemah dan membutuhkannya. Tidak mungkin kita sukses, kita berhasil, kita jaya dengan daya kita sendiri yang lemah. Dan dengan itu sebenarnya level spiritual kita sedang naik. Jadi kesadaran bahwa kita rendah sebaliknya menunjukkan spiritualitas kita yang sedang meningkat. Nah, sedikit-sedikit ya, semoga teman-teman bisa menangkap ini. Saya tidak berani cepat-cepat, berpikirnya pelan-pelan. Khawatirnya ada yang meleset. Setelah ini mungkin agak dalam. Nah, disiapkan dulu ubur rampingnya. Kalau yang tadi sebenarnya masih naratif, masih sederhana, uraian yang saya jelaskan sebelum ini itu teman-teman bisa menemukannya di mana-mana. Nah, setelah ini kita mungkin agak ke yang lebih filosofis lagi tentang puasa. Baik, kalau tidak bisa ditangkap, misalnya susah dipahami, ya tidak apa-apa, didengarkan saja. Paling tidak teman-teman sudah dapat pahala dan ridhonya Allah dengan mengaji, dengan memperluas wawasan, mencari ilmu. Insya Allah, kalau memang Allah mengizinkan, ya nanti cahayanya masuk. Kalau tidak, ya kita berdoa semoga Allah ridho dan memberikan cahayanya. Baik teman-teman, sekarang kita mulai ya membahas yang lebih filosofis, lebih dalam tentang puasa. Nah, yang pertama saya ingin menggalinya dari aspek the law of polarity. Hukum polaritas. Ini salah satu manifestasi hukum polaritas itu kalau teman-teman mungkin masih ingat adalah yin yang. Jadi yin yang itu kan satu hukum semesta yang menunjukkan bahwa segalanya berpasangan. Negatif dan positif berpasangan, hitam dan putih berpasangan, siang dan malam berpasangan, baik dan buruk berpasangan, saling melengkapi, saling menunjukkan eksistensinya. Kalau tidak ada baik, tidak akan ada buruk. Kalau tidak ada ringan, tidak akan ada berat, dan lain sebagainya. Itu kan namanya the law of polarity. Contohnya yin yang. Nah, coba kita lihat puasa ini dari perspektif yin yang tadi. Ada beberapa pasangan-pasangan, kombinasi-kombinasi situasi puasa yang itu menurut saya menunjukkan aspek yin dan yang.
Yang pertama, coba kita perhatikan. Puasa itu perintah dari Allah. Tapi unik, isinya perintah itu untuk tidak melakukan. Ini ya, perintah itu kan harusnya memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Tapi khusus puasa, kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Nah, ini kombinasi yin sama yang. Jadi kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Jadi isinya puasa itu kan kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang hubungan seksual, dilarang serba dilarang. Jadi ini menurut saya ini kombinasi yin yang. Kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Perintah itu sifatnya positif, tapi tidak itu tidak melakukan, itu kan negatif. Jadi positif dan negatif yang combine jadi satu. Ini teman-teman yang tertarik dengan filosofi perintah untuk tidak melakukan ini bisa membaca karyanya Ibnu Arabi di Futuhat. Bagaimana makna puasa itu sebagai perintah tapi isinya tidak melakukan. Ini sejenis kombinasi dari yin dan yang. Polariti yang kedua. Puasa itu berkorban untuk memperoleh. Ini logika yang juga yin sama yang. Harusnya mengorbankan itu kan kehilangan. Aku mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, itu kan kehilangan namanya. Tapi dalam puasa ini kita mengorbankan banyak hal, tapi pengorbanan ini dalam rangka memperoleh banyak hal yang lain. Kita mengorbankan makan, kita mengorbankan minum, kita mengorbankan kebebasan kita untuk ngomong aneh-aneh dan macam-macam. Itu kan kita korbankan karena kita tidak mau puasanya batal. Tapi hakikatnya kita dalam rangka memperoleh, bahkan memperoleh yang lebih besar. Kalau puasa kan kita menyebutnya la'alakum tattaqun. Itu kan memperoleh ketakwaan. Jalannya apa? Dengan memberikan, mengorbankan. Nah, ini logika yin yang kedua. Jadi puasa itu mengorbankan untuk memperoleh. Ini kalau tadi kita bahas bagaimana puasa itu semacam pelatihan riyadhah, semacam sekolahan untuk kelanjutan kita di luar puasa, berarti mari kita pahami rumus-rumus ini. Misalnya rumus mengorbankan untuk memperoleh ini. Bagi teman-teman yang belajar logikanya orang bersedekah, berbagi dengan sesama, dan lain sebagainya. Itu kan ketika kita berbagi, memberikan ke orang lain, harusnya kita kehilangan banyak hal, tapi seringkali justru kita mendapat lebih banyak dari itu. Nah, ini logika yin yang mengorbankan untuk memperoleh banyak hal. Yang ketiga, ada logika dalam puasa yang jenisnya yin yang juga, yaitu menahan untuk menikmati. Ya contoh paling mudah, kita menahan diri ndak makan, ndak minum, ini kan menahan. Ya basa Jawane ngempet. Dalam rangka apa? Untuk bisa lebih menikmati. Ilustrasinya sederhana saja, ndak usah rumit-rumit. Yang makan tadi loh. Itu kan kita tahan dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Rasakan nanti bedanya makan siang dengan makan waktu maghrib buka puasa. Nikmatnya pasti beda. Ini sudah diramalkan oleh Rasulullah kan. Orang puasa itu nikmatnya dua. Satu nikmat buka puasa, yang satu nikmat waktu bertemu Allah. Nah, kita tahan makan itu ternyata pada akhirnya justru kita menemukan nikmatnya makan. Pada saat buka puasa. Kita bisa merasakan senikmat itu rasanya makanan saat buka. Karena sebelumnya sudah kita awali dengan puasa. Kalau tidak ada puasanya, kemungkinan besar nikmatnya makanan yang sama tidak akan sedalam itu. Menahan untuk menikmati, itu dahsyatnya luar biasa. Ini rumus ini boleh dipakai di luar puasa nanti atau untuk hal lain di luar hal puasa. Menahan untuk menikmati.
Ya teman-teman yang jomblo ini kan ya sedang puasa kan harusnya hari ini. Nabi juga menyarankan banyak-banyak puasa yang belum punya pasangan. Menahan. Nanti jangan khawatir. Panennya ketika kalian menikah. Jadi nikmat yang dirasakan akan luar biasa. Bedakan dengan yang tidak puasa. Dalam tanda petik ini tidak suudzon ya. Misalnya kalau ada yang jomblo sih belum menikah, tapi tiap hari jajan, tiap hari sebut saja seks yang bebas, yang tidak aturan itu. Nah, ini tidak ada puasanya. Maka menikah jadinya tidak ada rasanya juga, tidak sakral, wong wis tahu, wis bentino, wis bolak-balik. Tidak terkena hukum menahan untuk menikmati ini. Jadi ini bisa diterapkan untuk banyak hal. Dalam banyak hal kita itu memang butuh menahan. Orang Jawa itu pakai istilah tirakat. Kemuliaan hidup kita akan banyak ditentukan oleh kesanggupan kita menjalani tirakat-tirakat. Karena ada hukum menahan untuk menikmati. Betapa indahnya Idul Fitri setelah 1 bulan kita menahan diri untuk tidak makan minum. Tapi yang tidak puasa sama sekali, ya rasanya pastinya hambar. Tidak terkena hukum menahan untuk menikmati. Nah, yang keempat, itu juga salah satu ilustrasi bagaimana hukum yin dan yang dalam puasa. Yang keempat, menyakiti. Ini menyakiti dalam tanda petik ya. Tapi tujuannya untuk menguatkan. Jadi kita ini kan dilatih pelan-pelan oleh puasa, agak sakit memang. Tapi pada akhirnya kita ini tangguh, kita kuat. Puasa hari pertama kita mungkin teler, puyeng. Tapi hari kedua sudah tinggal separuh puyengnya. Hari ketiga sudah tidak puyeng lagi. Lama-lama biasa. Semakin tangguh kita kan kuat. Kalau kemarin jam 8 belum sarapan aja rasanya ngelieng. Jam 12 sudah ribut, ingin mau ke warung mana, mau traktiran di mana. Tapi ketika kita puasa, kita kuat, kita lebih tangguh. Jadi di balik puasa ada logika, sakit sedikit tapi dia menguatkan. Jadi menyakiti dalam tanda petik, tapi hasilnya kekuatan. Dalam hidup ini kan juga berlaku hukum ini. Misalnya para olahragawan, itu kan dia harus serius berlatih kalau ingin berprestasi. Semakin dia berlatih, semakin kuat. Berlatih ini kan sakit. Tidak enak, capek, tapi hasilnya kuat. Teman-teman yang tidak seneng olahraga, mungkin olahraga itu kan mungkin ya bikin capek, bikin badan sakit semua dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, dengan olahraga justru kita jadi lebih tangguh. Jadi meningkatkan kekuatan diri kita. Ini diajarkan dalam puasa. Sedikit sakit, tapi hasilnya kita akan jadi lebih tangguh, lebih kuat. Ini hukum, ini penting dalam kehidupan kita nanti, tidak hanya dalam puasa. Menahan untuk menikmati, mengorbankan untuk memperoleh, menyakiti untuk menguatkan. Nah, yang kelima dan keenam ini menarik. Kemanusiaan untuk kehambaan, tapi juga sebaliknya kehambaan untuk kemanusiaan. Jadi ini juga semacam yin yang. Jadi puasa ini kan ketetapan Allah dari Allah untuk manusia. Tapi sebenarnya dia tidak bernilai hanya untuk kehambaan, maksudnya nilainya hanya Allah hanya ingin melihat kita patuh apa tidak selesai. Tapi di balik puasa ada kemanfaatan besar untuk manusia. Jadi ketika kita puasa, itu adalah bentuk kehambaan kita. Karena kita patuh pada Allah. Tapi jangan lupa, begitu kita puasa, ada sangat banyak manfaat kemanusiaan. Jadi, ya manfaat kemanusiaan tadi saya jelaskan di depan tadi, individual, sosial, bahkan politik, itu kan manfaat kemanusiaan. Padahal awalnya ya dasarnya kehambaan kita. Itu berarti
kehambaan yang sekaligus kemanusiaan. Nah, puasa ini kita jalani ya di level manusia, sebagai manusia, dengan cara-cara yang manusiawi. Meskipun begitu, dia hakikatnya adalah penghambaan kita kepada Allah. Jadi, kemanusiaan untuk kehambaan, kehambaan untuk kemanusiaan. Hal-hal yang baik, yang manusiawi, yang kita jalankan, itu hakikatnya adalah kehambaan kita, kepatuhan kita terhadap perintahnya Allah, termasuk puasa. Inilah kemanusiaan untuk kehambaan. Perintahnya Allah apapun yang kita jalankan, pasti ada hikmah, ada manfaatnya untuk kita sebagai manusia, dalam bentuk apapun. Itulah kehambaan untuk kemanusiaan. Jadi, tidak pernah ada sia-sia atau mubadzirnya perintah Allah pada kita itu. Demikian juga, tidak pernah ada sia-sia mubadzirnya segala perbuatan baik, perbuatan benar yang kita lakukan. Jadi, dua-duanya dan semuanya bernilai kemanusiaan sekaligus kehambaan. Di dalam rangka kita mengabdi pada Allah, kita akan mendapatkan keuntungan dalam hidup kita menjalani yang kita jalani sebagai manusia. Ketika kita jadi manusia, melakukan tugas sebagai khalifah, melakukan aneka kebaikan, jangan khawatir, itu juga sebenarnya sifatnya ketuhanan. Menunjukkan bakti kita, penghambaan kita kepada Allah. Ini satu paket. Makanya tadi saya sebut ini yin dan yang. Nah, inilah salah satu bentuk pendalaman filosofis kita terhadap puasa. Di baliknya ternyata tersembunyi aneka nilai-nilai, termasuk the law of polarity, yang hari ini kan antara lain kita kenal sebagai hukum yin dan yang. Ada pasangan-pasangan. Ini semoga tetap nanti hidup dalam setelah selesai puasa, tidak hanya saat puasa saja prinsip-prinsip ini. Yaitu misalnya mengorbankan untuk memperoleh, menahan untuk menikmati, menyakiti, tapi pada saatnya untuk menguatkan. Ini dalam banyak konteks kita perlukan cara berpikir seperti ini. Oke, baik. Kita cari cara yang berbeda untuk mendalami puasa kita. Kita coba jelajahi ya gagasan-gagasannya para filosof sepanjang sejarah tentang puasa. Tidak hanya yang muslim, kita cari aneka filosof siapa saja, pelan-pelan. Kita coba, pertama, kita temui mbahnya para filosof yang kita kenal, Plato. Plato ini satu ketika pernah menyatakan, aku berpuasa agar fisik dan mentalku lebih efisien. Jadi Plato ini filosof besar, orang pinter di masa lalu yang jasanya banyak untuk kehidupan intelektual manusia di bumi. Di antara strategi beliau agar tetap sehat fisik dan mentalnya, itu jalannya puasa. Ya meskipun zaman Plato pastinya surat Al-Baqarah itu belum turun. Tapi kan ya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat-umat terdahulu ternyata juga puasa. Kata Plato, mental dan fisik itu sehat kalau aku puasa. Dia jadi lebih efisien. Ini berarti teman-teman juga yang merasa mentalnya sedang drop, terganggu, ada banyak masalah, boleh diobati dengan puasa. Ada lagi kalimat agak panjang ini dari filosof abad tengah, dari tradisi skolastik, Santo Agustinus. Kalau ini yo seperti yang kita jelaskan tadi, ini seperti Imam Ghazali cara beliau menjelaskan puasa. Kata beliau begini, puasa itu membersihkan jiwa, meningkatkan pikiran, menspiritualkan yang fisik,
menumbuhkan rasa sesal dan kerendahan hati, menyingkirkan hambatan nafsu, memadamkan api ketamaan, dan menyalakan cahaya sejati kesucian. Wah, ini manfaatnya lengkap ya. Lahir, batin, spiritual. Pikiran jadi jernih, jiwa jadi bersih, yang fisik jadi spiritual. Mengapa yang fisik jadi spiritual? Ya, saat puasa diri kita ini kan kita ajak menspiritual. Kita ajak fokus pada Allah saja. Nah, namanya menspiritual, mengikuti kehendaknya Allah, menghadirkan Allah dalam diri. Ini namanya menspiritualkan yang fisik. Kemudian menumbuhkan kerendahan hati, menyingkirkan, menyisihkan hawa nafsu, yang kalau di kita kan diilustrasikan dengan setan-setan itu tangannya diborgol. Kenapa? Karena puasa itu membuat hawa nafsu kita tersingkir. Memadamkan api ketamaan, kemudian menyalakan cahaya kesucian dalam diri kita. Ini Agustinus. Ada lagi ini filosof Dante Alighieri. Beliau ini yang nulis novel populer sekali. Ceritanya sangat kontroversial yang judulnya Komedi Ketuhanan, Divina Commedia. Dante ini dalam novel itu ada satu kalimat yang menurut saya menarik. Kata beliau, puasa memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Nah, ini bisa diuraikan panjang, ini boleh pakai ilustrasinya Mahatma Gandhi tadi dengan perjuangannya dan lain sebagainya. Jadi puasa itu punya power, tidak sekedar sifatnya pasif, meskipun isinya serba tidak. Tapi puasa lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Orang kalau sedih itu kan kadang-kadang melakukan hal-hal yang mungkin tidak terfikir sebelumnya, tapi puasa punya kekuatan lebih dahsyat dari itu. Paling tidak orang sedih itu kalau kecenderungannya tidak terkontrol, sehingga kadang-kadang melakukan hal yang nanti disesali. Sementara orang puasa itu diawali dari kontrol diri. Sama-sama powerful, tapi puasa lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Kemudian ada juga kalimat dari Paracelsus. Paracelsus ini dokter, astrolog, ahli okultisme, ahli kimia, kelahiran Swiss. Ini ya lebih populer ilmu pengobatannya beliau yang luar biasa. Katanya Paracelsus, puasa adalah pengobatan terbaik. Dia adalah fisikian, dokter yang ada dalam diri kita. Ternyata dalam diri kita ada dokternya, apa? Puasa. Itu Paracelsus yang bicara ini. Kalau yang ngomong, kadang-kadang kita itu kan agak genit. Kalau yang ngomong para ulama kita, kadang kita nganggapnya, itu dogmatis, itu tradisional. Ini yang ngomong dokter, ahli astrologi, ahli kimia. Kemudian jangan lupa Benjamin Franklin, yang sering disebut sebagai bapak pendirinya Amerika Serikat yang kita kenal sekarang. Katanya Franklin, obat terbaik itu ada 2, yaitu istirahat dan puasa. Ini Benjamin Franklin ya yang bicara. Nah, ya nggak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah ngerti mengapa kok istirahat dan puasa itu jadi obat terbaik. Ini lebih menarik. Fyodor Dostoyevsky. Ini filosof eksistensialis sejajar dengan Sartre dan kawan-kawan, asal Rusia. Nah, kata beliau, menarik. Beliau bilang begini, ketaatan, puasa, dan doa itu sering ditertawakan. Padahal hanya melalui hal tersebut terdapat jalan untuk kebebasan sejati. Aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting. Aku tundukkan kesombongan dan ketamaanku, dan kuhukum ia dengan kepatuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, aku mencapai kemerdekaan jiwa dan
kenikmatan spiritual. Nah, ini Dostoyevsky. Jadi kata beliau, mungkin orang-orang hari ini, orang-orang modern yang baru mengalami renaisan, menertawakan kepatuhan pada agama, menertawakan puasa, menertawakan doa. Padahal menurut Dostoyevsky, ketaatan puasa dan doa itu bisa menjadi jalan bagi kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati ini kan yang diimpikan oleh para filsuf eksistensialis. Katanya Dostoyevsky, untuk menemukan kebebasan sejati itu, aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting. Jadi justru kebebasan itu akan ketemu tidak dengan mengumbar keinginan, tapi dengan membatasi keinginan. Termasuk membuang keinginan yang tidak penting. Kemudian aku tundukkan kesombongan dan ketamaanku. Jadi mengalahkan sombong dan tamak. Orang yang sombong dan tamak tidak akan menemukan kebebasan sejati. Karena justru dia akan dibelit, dibelenggu oleh kesombongan dan ketamaannya. Dan kuhukum dia dengan kepatuhan. Jadi untuk menundukkan kesombongan, ketamaan itu jalannya ya patuh, taat. Dan dengan pertolongan Tuhan, aku mencapai kemerdekaan jiwa dan kenikmatan spiritual. Nah, ini Fyodor Dostoyevsky. Ada lagi Hermann Hesse. Ini beliau ini penyair, novelis, spiritualis dari Jerman. Beliau mengatakan begini, setiap orang dapat melakukan keajaiban. Setiap orang dapat mencapai tujuannya kalau ia mampu berpikir, kalau ia mampu menunggu, dan kalau ia mampu berpuasa. Ini pendapatnya Hermann Hesse. Kalau kita ingin melakukan hal-hal luar biasa, jalannya cuma 3. Bisa berpikir, siap menunggu, dan mau berpuasa. Nah, berpikir berarti ya jangan pasif. Daya gunakan akal budimu. Mau menunggu berarti mau mengikuti prosesnya. Tidak ada keajaiban, kesuksesan, keberhasilan yang instan. Dan mau berpuasa. Berarti siap susah, siap berkorban, siap menghindari ini, tidak melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Para intelektual besar ternyata juga menyarankan puasa. Apalagi tokoh kita minggu lalu, Mahatma Gandhi. Ini saya bawa beberapa quotes dari Mahatma Gandhi yang berhubungan dengan puasa. Misalnya ini, agamaku mengajarkan kepadaku bahwa kapanpun muncul tekanan yang tak dapat disingkirkan sendiri, seseorang harus berpuasa dan berdoa. Jadi ini sarannya Gandhi. Dia bilang agamaku, kan beliau agamanya Hindu. Ternyata memang tradisi puasa itu ada di semua agama dan juga ada di semua umat masa lalu. Katanya Gandhi, agamaku mengajarkan kalau ada tekanan, mungkin teman-teman sedang stres apa, galau apa, punya problem apa, yang tidak bisa disingkirkan sendiri. Jalannya apa? Ya berpuasa dan berdoa. Jadi ini kalimat dari Mahatma Gandhi.